Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Ditutup atau Diungkap. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Saya membacakan sampai ayat yang ke-9. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa setiap manusia berjuang dengan dosanya masing-masing, dan kami boleh menjadi pribadi yang sibuk mengurus dan memperbaiki dosa sendiri daripada mengurus dan mencoba untuk menghakimi dosa orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah kalimat berkata bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan manusia itu sangat dekat dengan yang namanya kesalahan dan kekurangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dosa dan dosa adalah hal yang sering kali terus diungkapkan, dikhotbahkan, yang kita baca dalam firman Allah, kemudian juga diajarkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimulai dari keluarga. Dan kita yang sering kali mendengar kata yaitu jangan dan tidak boleh. Dari kecil kita mendengar kata jangan dan tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh kemudian kurang ajar kepada orang tua. Maka kata jangan dan tidak boleh adalah sesuatu bimbingan yang akan menolong kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dari sudut kebenaran firman Allah. Kalau berbicara tentang kehidupan masyarakat pada umumnya, maka itu ada berbicara tentang etika, tentang sopan santun, tentang ketaatan hukum. Di dalam bagian ketaatan hukum tidak ada kata dosa, tapi adalah adanya perbuatan jahat, perbuatan pidana, tindakan kriminal. Tidak disebutkan yang namanya itu dosa. Jadi yang namanya tindakan kriminal, tindakan perbuatan melanggar hukum, tindakan pidana, berbicara tentang pelanggaran dari aturan yang sudah disepakati bersama, yang dibangun dalam sebuah lingkup negara dan sebuah lingkup aturan setempat. Sahabat seperjalanan, kalau tetap bicara tentang dosa adalah relasinya adalah adanya unsur yaitu berhadapan dengan Allah. Tidak hanya berbicara tentang pelanggaran hukum, tidak hanya berbicara tentang tindakan pidana, tapi unsur berhadapan dengan Allah. Dosa itu kalau kita bahas bersama-sama adalah satu bentuk tatkala kita berbuat dosa, kita sedang tidak menghargai anugerah pengampunan dan kasih Allah. Kita sedang kembali mencoba menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Sewaktu kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kemudian kita berbuat dosa lagi, maka kita sedang melakukan sebuah tindakan menyalibkan Yesus yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Sahabat perjalanan berbicara tentang dosa, maka perintah Allah itu sangat jelas. Bagaimana kita itu harus punya sebuah kesibukan, punya konsentrasi, punya fokus, yaitu mengurus dosa kita sendiri. Ayat firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin menghadap kepada Allah, engkau belum selesai dengan urusan dosamu, engkau belum mengampuni orang lain, engkau belum berdamai dengan orang lain, maka simpanlah persembahanmu, berdamailah dahulu, selesaikanlah relasimu, maka barulah engkau membawa persembahan kepada Allah. Sedemikian pentingnya pemaknaan tentang dosa, dan kita dipanggil untuk menghindarinya, tidak kemudian berkubang di dalam lumpur dosa seperti babi yang kembali ke dalam kubangan lumpur, atau seperti sapi banteng yang kembali ke dalam kubangan lumpur. Kalau kita melihat binatang-binatang yang suka ada di dalam kubangan lumpur, karena mereka adalah berjuang untuk memberikan kesejukan dari badannya sendiri, supaya tidak tersengat oleh hawa panas matahari dan mematikan kehidupannya. Jadi kalau binatang berkubang di dalam kubangan lumpur, itu adalah sesuatu proteksi diri untuk dirinya sendiri. Tetapi manusia tatkala kembali ke dalam kubangan lumpur keberdosaan, apa yang terjadi? Kita sedang kemudian berbuat dosa kepada Allah yang sudah mengasihi dan menebus kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada perjuangan dua macam dosa. Yang pertama adalah berjuang untuk mengatasi dosa sendiri. Yang kedua adalah dosa yang lebih parah, yaitu kita orang berdosa yang tidak tentu lebih baik dari orang lain, kemudian mengurusi dosa orang lain. Apa yang dimaksud dengan mengurusi dosa orang lain? Yaitu mempercakapkannya, menggibahnya, menggosipkannya, kemudian berujung dengan menghakiminya.
Maka ini menurut pandangan saya adalah dosa yang sangat berbahaya. Dan itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang sangat sibuk mengurusi dosa orang lain. Seakan-akan dirinya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi orang lain, yang kemudian menilai orang lain itu lebih rendah dari dirinya sendiri. Maka ini dosa di atas dosa, sekalipun dosa tidak ada tingkatan. Tetapi orang yang sudah dipenuhi oleh Kristus, yang firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengungkapkan dosa orang lain, yang tidak suka menggibahkan dan kemudian menggosipkan orang lain. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan supaya kamu dapat berdoa. Orang yang suka berdoa, orang yang tenang di hadapan Allah, fokusnya dia kepada Allah. Orang yang bisa menguasai diri, maka dia juga akan terus menguasai dirinya agar tidak berkanjang di dalam dosa. Kesibukannya dalam mengurus dosa-dosa pribadi agar terus semakin hari semakin berkurang, bahkan hilang, bukan mengurusi orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bentuk kasih adalah tidak mengumbar dosa. Bentuk kasih adalah tidak mengungkap dosa. Karena dosa itu berbicara tanggung jawab yang bersangkutan dengan Tuhan, bukan tanggung jawab orang itu bersangkutan dengan kita. Kalau kita bertemu dengan orang berdosa, maka sikap pertama bahwa saya belum tentu lebih baik dari dirinya. Kalau dia bisa berbuat dosa, aku pun bisa berbuat dosa. Ada kesetaraan hati dan rasa, tidak ada yang lebih baik. Yang berikut adalah bagaimana bentuk mengasihi tatkala menghadapi orang yang berbuat dosa. Kita itu punya empati, kita mendoakan, kita bukan mengumbar dosanya. Tetapi kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita tidak mempermalukan orang itu. Kita kemudian tidak memviralkan segala keburukan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Mempercakapkan dosa keburukan orang lain di media sosial, di lingkungan teman-teman, teman kerja, di dalam keluarga. Sehingga yang tersebar adalah keburukan orang bersangkutan. Ada sebuah kalimat yang cukup menarik. Kalau engkau ingin menyatakan, memberitakan kebaikan orang lain, ungkapkanlah seluas-luasnya. Engkau boleh memberitakan kebaikan orang lain itu kepada siapapun juga. Tapi kalau berbicara tentang keburukan orang lain, maka kita harus mendoakannya dan jadilah tenang. Yaitu yang firman Tuhan katakan. Sebab kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Sahabat seperjalanan, dosa itu bukan untuk diungkap, tapi dosa itu untuk dibawa kepada Allah dan mengalami sebuah pertobatan. Biarlah kita menutup dosa orang lain, bukan membenarkan dosanya, mendoakannya, membimbingnya, mendampinginya. Maka Tuhan dimuliakan oleh sikap-sikap hati seperti demikian. Biarlah kita lebih pandai mengurus akan dosa-dosa kita sendiri, menjadi pribadi lebih baik, dan berhentilah banyak mengurus dosa-dosa orang lain. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengajarkan firman Allah bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.